Baik, video berikut ini adalah saya ingin jelaskan salah satu algoritma dalam algoritma konstruksi atau algoritma untuk membangun initial layout yang bernama ALDEP. Ya, ALDEP kepanjangannya adalah Automated Layout Design Program. Jadi algoritma ini cukup lama, jadi sangat tua mungkin bisa dikatakan karena dikembangkan oleh IBM yang dikemukakan atau dipublikasi pada sekitar tahun 1967. Namun algoritma ini cukup masih relevan dan sering dijadikan dasar pengembangan algoritma yang lain. Jadi algoritma ALDEP ini menggunakan data relationship chart atau rel chart yang kita tahu bahwa di sana nanti ada rating hubungan antar mesin atau departemennya berupa rating A, E, I, O, U, X dan seterusnya. Ya, namun di sini di algoritma ALDEP rating ini akan dikonversi menjadi suatu bilangan kuantitatif, ya, di mana nilai A itu adalah nilainya 4 pangkat 3, E 4 pangkat 2, I 4 pangkat 1, O 4 pangkat 0, U 0, kemudian X adalah minus 4 pangkat 5, sehingga inilah nilai-nilai kuantitatif dari rating-rating tersebut. Data yang dibutuhkan yang lain untuk menjalankan algoritma ALDEP ini adalah pertama bahwa area yang akan kita gunakan untuk menempatkan mesin atau departemen harus diketahui terlebih dahulu. Jadi area tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk blok-blok atau bentuk kotak-kotak, gitu ya, misalnya ini. Di area yang dibutuhkan yang akan menempatkan mesin atau departemen akan dibuat blok-blok kotak demikian. Demikian pula nanti departemennya atau mesin-mesin yang akan menempati area ini akan direpresentasikan dalam bentuk kotak-kotak blok demikian. Ya. Kemudian tentu saja relationship chart atau rel chart hubungan antar departemen tersebut. Nah, berikut adalah pattern atau cara bagaimana algoritma ALDEP ini akan mengisi departemen atau mesin-mesinnya dalam area atau space yang disediakan. Jadi dari area yang sudah kita tentukan, gitu ya, misalnya bentuknya kotak demikian, maka cara mengisinya adalah selalu dimulai dari pojok kiri atas, gitu ya. Kemudian pengisiannya adalah akan ke bawah sampai batas bawah, kemudian akan mengisi ke kanan dan naik ke atas, dan seterusnya seperti gerakan mengular demikian sampai akhirnya area yang kita sediakan itu habis terisi demikian sampai ujung. Inilah pattern scanning dari algoritma ALDEP dalam peletakan departemen atau mesin. Ya, ini adalah contoh kasus yang kita akan coba selesaikan dengan algoritma ALDEP. Di sini contohnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 departemen yang akan kita susun dalam suatu area yang kita akan tentukan dengan sudah ada rating rel chartnya ya. Ada nilai A di sana, I terlihat di situ ya. Dan di sini adalah reasonnya kita abaikan terlebih dahulu karena kita hanya akan gunakan ratingnya saja. Ya, baik, kita akan mulai mengasumsikan area yang akan kita pakai. Kita nanti departemen itu akan berada di sana adalah sebesar 8 kali 6 blok. Kalau terlihat di sini adalah demikian. Jadi ada 8 kali 6 blok area yang akan kita sediakan. Kemudian 6 buah departemen tadi kita representasikan dalam bentuk blok. Kita sudah tahu luasannya, kemudian kita representasikan dalam bentuk blok. Misalnya production area, ya ini kita
inisialisasi nanti huruf P begitu. Ada 14 blok. Kemudian office ada 10, storage ada 8, docking ada 8, locker room ada 4, dan tool room ada 4. Ya, di sini pastikan bahwa area yang tersedia itu minimal sama dengan luasan total dari departemen yang akan kita plotting. Baik, tahap-tahapannya adalah demikian. Jadi itu saja, kita harus persiapkan rel chartnya sesuai dengan kasus sebelumnya. Kemudian kita akan mulai mengalokasikan departemen pertama yang akan berada pada pojok kiri atas sesuai dengan tadi algoritma atau arah dalam penempatan sesuai algoritma ALDEP. Nah, penempatan departemen pertama dilakukan secara random. Jadi silahkan bisa memilih dari kasus tadi, dari 6 tadi, departemen mana yang ingin kita tempatkan terlebih dahulu. Sehingga itu saja pilihan departemen tersebut merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa menjelit alternatif layout lainnya nanti dengan algoritma ALDEP tersebut. Sehingga kalau nanti penempatan departemennya berbeda, maka kita bisa mendapatkan layout yang berbeda untuk kasus yang sama. Ya, misalnya di sini mari kita mulai menempatkan departemen yang pertama adalah misalnya docking, ya, dock room. Atau di sana kita akan tempatkan mulai di pojok kiri, ya, di sini. Dan kita tahu bahwa ada 8 blok, ya, luasan dari D. Nah, di sini ada satu ketentuan lagi tentang sweep-nya, ya, bagaimana kita akan mengisi departemen tersebut dari pojok kiri atas ke bawah, bahwa kita tentukan lebarnya, gitu ya. Dalam sekali mengisi maka bisa berapa blok lebarnya. Di sini kita tentukan adalah 2. Sehingga kalau departemen D kita isi dari kiri atas ke bawah, maka di sini lebarnya adalah 2. Sehingga akan terisi demikian untuk departemen D. Hingga inilah inisialisasi pertama untuk departemen pertama dalam algoritma ALDEP. Berikutnya, untuk pengisian departemen selanjutnya kita mengacu kepada rel chart sebelumnya. Jadi kita sudah mengisi pada area yang kita tentukanlah departemen doc, gitu ya, sejumlah 8, maka berikutnya adalah departemen mana yang memiliki relationship tertinggi terhadap departemen yang sudah terpasang. Kita lihat doc itu hubungannya adalah demikian. Kita lihat yang tertinggi ternyata adalah ini, ada A, jelas tertinggi dengan storage. Maka selanjutnya adalah yang kita isikan adalah departemen storage. Nah, jika ada dua departemen memiliki rating yang sama-sama tinggi, maka silahkan di random pilih salah satu untuk menempati departemen selanjutnya. Kali ini kita akan pilih departemen storage setelah doc. Ya, maka seperti ini gambarnya. Setelah docking terisi 8, maka selanjutnya storage diisi yang jumlahnya juga 8. Maka pengisiannya demikian, karena alur path-nya adalah demikian. Sehingga terisi 8 buah blok untuk departemen storage. Berikutnya, departemen mana yang akan diisi, kita mengacu kepada departemen terakhir yang sudah dimasukkan, yaitu storage. Kita cek storage hubungan departemen yang lain seperti apa. Kita lihat di sini bahwa ada departemen production memiliki hubungan A. Yang docking karena sudah terpasang tidak perlu kita pikirkan, ya. Maka selanjutnya departemen yang akan kita isi adalah setelah departemen storage adalah production area sejumlah 14 blok. Nah, maka gambarnya adalah demikian. Setelah departemen D ada S, kemudian dilanjutkan adalah departemen production sejumlah 14 yang mengikuti path, ya, jalur yang sesuai algoritma ALDEP, ada 14. Ya, berikutnya sama, ya. Setelah departemen P maka kita cek
departemen mana yang harus dekat dengan departemen terakhir dipasang. B adalah, kita lihat sini ada A lagi, yaitu departemen tool room sejumlah 4. Maka kita akan masukkan departemen tool sejumlah 4. Di sana kita lihat tabnya masih demikian. Ya, maka selanjutnya adalah departemen T. Nah, dilakukan terus seperti itu, maka kita bisa dapatkan demikian ya. Maka selanjutnya setelah T adalah L dan terakhir adalah O. Maka inilah hasil konstruksi atau initial layout dengan metode ALDEP dari proses inisialisasi pertama, yaitu departemen. Sehingga bisa dibayangkan kalau Anda memasukkan departemen lain di inisialisasi awal, maka hasilnya pun bisa berbeda. Ya, berikutnya adalah kita harus menganalisis hasil dari initial layout tersebut agar nanti bisa dibandingkan jika kita memperoleh alternatif layout yang lain. Ya, kita sudah tahu bahwa di algoritma ALDEP rating harus dikonversi menjadi nilai kuantitatif ya. Jadi A itu nilainya 64 dan seterusnya, X adalah minus sekian. Nah, nilai ini akan kita masukkan ke dalam, atau kita akan hitung ke pasangan departemen yang saling berdekatan hasil dari initial layout tadi yang dihasilkan sebelumnya. Sehingga konsep ini mirip seperti, konsep analisisnya mirip seperti konsep adjacency based objective. Ini contohnya. Jadi inilah tadi alternatif layout, initial layout yang sudah kita hasilkan. Ya. Kemudian kita identifikasi departemen mana yang saling berhimpitan. Ya, misalnya di sini ya, D sama P itu berdekatan, D sama S, S sama T, S sama L dan seterusnya. Sehingga kita lihat di sini terdapat 10 pasang departemen yang saling berdekatan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ratingnya sesuai dengan rel chartnya. Misalnya di sini D sama S itu berhimpitan, maka dari rel chartnya D sama S itu adalah A, maka kita tuliskan A. D sama P ini berdekatan, ratingnya berapa sesuai rel chart adalah I, maka kita masukkan dan seterusnya. Kita berikan demikian untuk 10 pasang departemen yang memang berdekatan. Kemudian kita konversi menjadi skor ya, sesuai dengan ketentuan ALDEP. Demikian ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini ternyata hasil skor dari layout ini adalah bukan hal yang baik karena hasilnya minus. Kenapa? Karena di sini terlihat bahwa ada departemen L dan O, ya, locker dan office, yang kita sudah rencanakan bahwa dia tidak boleh dekat. Ternyata dalam proses mengenerate layout dengan algoritma ALDEP yang pertama ini ternyata tersusun berdekatan. Oleh karena itu dia mendapat skor yang cukup ekstrim ya, minus, sehingga nilai keseluruhan dari layoutnya adalah minus 763. Nah, tentu saja kita harus mengenerate alternatif layout yang lain. Bisa sekali lagi dengan cara inisial penempatan pertama departemennya bisa yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan alternatif layout yang lain dan kita bisa nilai dengan cara yang sama. Sehingga dengan misalnya ada 6 departemen ini, minimal ada 6 jenis alternatif layout yang bisa nanti dibandingkan nilainya. Kemudian dari semua alternatif layout itu kita bisa cek manakah nilai yang memiliki skor lebih baik. Ya, jadi demikianlah konsep algoritma dengan metode ALDEP.